Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Ika Anggraini, CGP Angkatan 6, Kabupaten Bengkalis. Di sini sebagai fasilitator saya yaitu Ibu Anita SPD MPD dan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Arianti SPD. Materi ini dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, saya akan membahas tentang kesimpulan dari modul 3.2 ini. Di sini yang pertama, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber-sumber daya dan implementasinya di sekolah yang saya jalani saat ini. Sebagai ekosistem pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebagai sebuah ekosistem, mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Faktor-faktornya, yang pertama adalah faktor biotik. Di antaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran antaranya adalah yang pertama, keuangan, yang kedua, sarana dan prasarana, serta seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah. Yang pertama, kita dengan melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Yang kedua adalah dengan pendekatan berbasis aset, di mana perbedaan antara keduanya, jika pendekatan berbasis kekurangan atau masalah fokus pada masalah dan isu, kalaupun pendekatan berbasis aset adalah fokus pada aset dan kekuatan. Sedangkan yang kedua, pendekatan berbasis kekurangan berkutat pada masalah utama saja. Pendekatan berbasis aset membayangkan masa depan. Yang ketiga, pendekatan berbasis kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan pendekatan berbasis aset berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau untuk menyelesaikannya. Sedangkan pendekatan berbasis aset merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir, pendekatan berbasis kekurangan dia dilaksanakan dengan melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis aset melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Modal aset yang bisa kita klasifikasi. Yang pertama adalah modal manusia. Jika dilihat dari lingkungan daerah sekitar sekolah saya, kepala sekolah sangat mendukung kemajuan pendidikan. Guru juga merupakan aset dari manusia. Yang berikutnya adalah siswa, selanjutnya masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
Sedangkan modal sosial bisa kita lihat dari lingkungan sekolah saya, yaitu kita lihat komunitas PGRI, MGMP, KKG, MKKS, Lembaga Adat Melayu Riau, serta masih banyak tradisi-tradisi lain yang mengandung modal sosial untuk lingkungan sekolah saya. Baik, macam-macam modal aset yang ketiga yang bisa saya lihat di lingkungan sekitar sekolah saya adalah modal fisik. Modal fisik terdiri dari bangunan-bangunan yang ada di sekolah saya, yaitu dengan adanya laboratorium sekolah, sarana ibadah, perpustakaan, lapangan olahraga. Selanjutnya modal fisik berikutnya adalah sarana prasarana yang bisa dinikmati oleh seluruh warga sekolah, seperti adanya fokus, adanya meja, kursi, dan yang lain. Yang berikutnya adalah jaringan internet yang stabil. Selanjutnya, yang keempat adalah modal lingkungan alam, terdiri dari tanah, kolam, kebun, sungai yang ada di sekitar sekolah. Yang berikutnya adalah modal finansial, yaitu adanya koperasi, adanya dana BOS, adanya BOSDA, adanya donatur, adanya dana CSR, dan dana-dana hibah lainnya untuk pembangunan dan pengembangan sekolah. Baik, macam-macam modal aset berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik di lingkungan sekolah bisa dilihat dari bangunan, dari sarana prasarana yang ada, dan seperti bangunan yang ada di sekolah yang adalah laboratorium, sarana ibadah, perpustakaan, lapangan olahraga, serta jaringan internet.
pada murid mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak perlu berbasis aset dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, seperti kondisi geografis, SDM, SDA, sosial, politik, agama, dan budaya, serta aset modal yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Adapun hubungannya antara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Mendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila harus menggunakan 7 aset sumber daya yang ada di sekolah. Berikutnya, hubungan antara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan pengelolaan sumber daya aset yang dapat membantu mengembangkan bakat sesuai dengan dan pengelolaan emosi yang lebih baik. Berikutnya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya hubungannya dengan coaching adalah untuk membantu coach dalam menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coach dan coachee memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Adapun hubungan antara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan dilema etika adalah dalam penerapan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika dengan menggali sumber daya yang berperan, terutama sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara mengelola aset yang ada sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat, tidak salah langkah. Adapun pengalaman CGP sebelum dan setelah mempelajari modul 3.2 ini adalah bahwasanya sebelum mengikuti pelatihan modul 3.2, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi, sesudah saya mengikuti atau mempelajari modul ini, saya fokus pada aset dan kekuatan jika menjadi pemimpin dalam pembelajaran, dengan membayangkan di masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara pengorganisasian kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video modul 3.2 saya ini. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP hebat yang ada di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa kita implementasikannya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Salam bahagia, salam hebat untuk seluruh rekan penggerak di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa selalu bergerak dan